nonton PEC. Sekarang prestis lihat nih, digedein Pak, gitu. Di Zoom yang digedein sedikit aja, boleh. Nah lihat nih, ke kanan sedikit Pak, angka umurnya. Nah dari kalau lu prestis nasabahnya dari 18 sampai 45 itu bisa 9,1 non-medical teman-teman. Oke, jadi dibikin prestis. Nah teknisnya lu mungkin akan bingung di awal-awal, tapi kalau lu sering ngulik, lu akan ngerti dan gampang paham jualan seperti ini. Ya, harus naik level, harus naik kelas. Oke? Oke ya, next time kita akan belajar lagi lebih detail. Next. Oke, ini komisi lah ya. Sekarang komisi Pro Future ada ekstra komisi ya. Ada ekstra UP, ada ekstra komisi. Jadi Pro Future dan Pro Anugerah ada ekstra UP, ada ekstra komisi. Tadi saya baru lihat di grup adik saya share ekstra komisi Pro Anugerah, teman-teman. Ya. Oke. Nah, sekarang CS. Oke, gue udah tahu nih CS jualan tekniknya. Masih bingung nggak prestis? Sedikit-sedikit ya. Tapi bisa meraba-raba kan udah? Ya. Nanti belajar detail lagi ya Ibu ya. Oke ya. Oke. Nanti kalau pusing ada rekamannya kan? Nanti teman-teman minta rekamannya lagi. Oke? Nanti belajar sama KPM ownernya lagi, ya. Oke, balik lagi. Gua udah ngerti nih teknisnya. Sekarang gimana basic sellingnya? Nah, teman-teman, cara ngomongnya, cara ngolahnya, cara gini loh. Lu yang penting lu tahu cara bikin santan. Dari santan banyak bikin kue enak, betul? Nah, lu sendiri harus tahu cara meres kelapa jadi santan yang enak supaya lu nanti kuenya main sendiri, tau gak sih? Bikin kue apa, kue ape, kue segala macam. Gimana lu? Gua akan kasih basicnya, cara bikin santan enaknya. Nah, selanjutnya bikin kuenya gimana lu? Sesuaikan dengan kepribadian lu, pasarnya lu, marketnya lu. Oke? Nah, sekarang perhatiin. Nah, bener kan kalau kayak gini-gini lu distract sedikit langsung hilang kan? Nah, makanya gue minta sejam ke depan fokus aja ya. Kalau nggak keburu next year kita ketemu lagi ya. Next year jangan tahun ini ya. Oke. Nah, kalau kalian yang udah pernah denger ini nggak apa-apa, repetition is the mother of the skill ya. Saya ngulang-ngulang ini sampai jadi hafal malah. Lu baru dengar sekali pasti ada lupa-lupanya. Kalau belum pernah dengar, dengerin, fokus. Kalau udah denger, direpetisi lagi. Oke? Oke ya. Nih, ada harta bersengketa. Tanpa harta, sengsara. Benar nggak? Benar ya? Yuk, hari ini kita belajar sebuah konsep menghindari keretakan keluarga akibat terjadinya sengketa waris. Sengketa waris ini banyak terjadi di Indonesia, benar nggak? Benar ya? Nah, kita mau lihat nih sengketa waris dari beberapa hukum waris. Oke? Nah, teman-teman, ini buku-buku yang jadi basic yang saya sharing. Teman-teman tahu nggak? Kalau lu ada di industri insurance nih, lu harus banyak belajar. Nggak cuma tentang ilmu asuransi, tapi lu harus belajar banyak hal. Karena kalau ketemu orangnya pinter, lu pinter, itu enak. Dari yang tadinya mau beli 1 juta, bisa jadi 100 juta. Harus upgrade, makanya kalian luar biasa hari ini mau belajar di sini loh. Tepuk tangan dong buat kita semua. By the way, kalian catat semuanya ya, karena duit nanti teman-teman. Oke ya, nah ini basic bukunya, oke? Mungkin ada yang kalian pernah baca juga. Oke. Seluruh hukum waris adalah baik. Seluruh hukum waris memiliki filosofi masing-masing. Indonesia menganut pluralisme hukum waris. Kalau lu beragama Muslim, pakai hukum Islam, oke? Kalau terjadi sengketa, perginya ke pengadilan agama. Kalau lu non Muslim, pakai hukumnya perdata barat dan adat. Kalau terjadi sengketa, perginya ke pengadilan negeri. Jadi gini, soalnya udah mulai gede-gede ya, jadi gue kencengin aja sekalian. Indonesia itu nganut 3 hukum waris. Yang pertama, hukum Islam. Kalau lu Muslim terjadi sengketa
perginya ke pengadilan agama, pakainya hukum waris Islam. Kalau lu non muslim, lu pakainya perdata barat dan atau adat. Kalau jadi sengketa, perginya ke pengadilan negeri. Sampai sini paham? Oke, next. Nah, kita lihat potensi konflik masing-masing hukum waris. Ya, kita lihat hukum waris Islam. Di sini banyak yang beragama muslim. Di sini ada muslim, suami istri datang. Angkat tangan. Suami istri, ada datang Pak, istrinya. Di mana Pak? Oh ini. Boleh tahu Bapak siapa namanya? Joko. Ibu siapa Bu? Fadila. Kalau saya pakai contoh Bapak sama Ibu boleh? Bapak Joko dan Ibu Fadila. Namanya saya pakai ya Pak, punten ya. Ini hanyalah kisah cerita yang dibuat oleh Jessica Kwan malam hari ini. Jadi kalau ada kesamaan cerita, kita rekayasa. Oke, Bapak Joko, Ibu Fadila, kita lihat potensi konflik hukum waris. Bapak Ibu sudah punya putra putri? Berapa Bu? 1. Ada rencana nambah Bu? Ada. Oke ya. Nah Bapak ini kan cuma cerita bikinan Jessica ya. Nah, Bapak Joko, Ibu Fadila menikah dan Bapak Joko masih ada ayah ibu Bu? Udah nggak ada. Anggapnya 20 tahun yang lalu masih ada ya Bu. Nah, 20 tahun yang lalu masih ada kan ya Bu ya? Oke. Ada bapak ibunya Pak Joko. Lalu Pak Joko punya kakak adik Bu? Punya. Laki-laki? Laki-laki, oke. Anggap aja punya 3 ya Bu? Oke. Maksa banget ya Jessica ini ya. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Aku seperti ini. Pak Joko, Bu Fadila nikah, punya 3 anak, 1 cowok, 2 perempuan. Bapak ibunya Pak Joko masih ada, Pak Joko punya kakak adik laki-laki. Ceritanya begini. Nah, lalu ketika mereka menikah, bekerja dan mengumpulkan uang, terkumpullah aset sebesar 24 miliar. Alhamdulillah, ya. Amin. Ya Pak, amin. Terkumpullah aset 24 miliar. Nah, semua angka yang muncul di slide saya, teman-teman bisa download di Play Store kalian, iwaris.or.id. Nanti lu bisa, nanti jangan sekarang, nanti ya. Oke, semua lu punya anak, punya suami, punya laki, punya bini, masukin. Punya selingkuhan, segala macam masukin. Ya, oke. Nah, ada anak. Sorry. Suatu hari manusia semua pasti meninggal ya Bu. Suatu hari Pak Joko meninggal dunia. Ya. Suatu hari meninggal dunia. Apa yang terjadi? Menurut hukum waris Islam, Ibu Fadila hanya mewarisi 1/8. Hanya mendapatkan 3, benar Bu? Benar ya? Sisanya kemana? Karena bapak ibunya Pak Joko masih hidup, maka anaknya anak dulu, anak laki-laki dapat 6,5 M. Angkanya dari mana? Dari kalkulator lagi. Dan ceweknya anaknya masing-masing 3,25 M, 3,25 M. Harus ini good? Lalu karena bapak ibunya Pak Joko masih ada, maka bapaknya dapat 4 M, ibunya dapat 4 M. Istrinya Bu Fadila dapat 3 M. Orang tuanya Pak Joko dapat 8 M. 3 M versus 8 M. Bisa terjadi konflik nggak? Ridho Bu? Senyum, masih senyum. Ini masih kisah cerita pertama. Novel 1. Ya, Ridho Bu? Senyum. Ya, senyum doang. Oh, masih ada anaknya dapat 6,25 M. 6,5 M ya. Oke, skenario kedua. Oke. Nggak punya anak, ortunya Pak Joko lengkap. Kakak adik laki-laki ada. Karena nggak punya anak, Bu Fadila dapat 1/4, yaitu 6 miliar. Karena bapak ibunya masih ada, maka bapaknya dapat 10 M, ibunya dapat 8 M. Istrinya 6 M, orang tuanya 18 M, Bu. Terjadi konflik? Ridho Bu? Senyum doang loh. Berbesar hati banget ya. Oke, skenario ketiga, kita lihat apakah masih senyum.
Oke. Nah, tanpa anak, ayahnya Pak Joko udah nggak ada, tinggal ibunya. Ketika Pak Joko nggak ada, istrinya Bu Fadila cuma dapat seperempat karena nggak ada anak. Dapatnya 6 miliar. Sisanya kemana? Karena ibunya masih hidup dapat 4M. Sisanya kemana? Karena dianggap tidak ada laki-laki lagi dalam keluarga, suami nggak ada, orang tua laki-laki nggak ada, maka sisanya jatuh kepada kakak adik laki-laki dari Pak Joko. Ya, tujuannya apa? Karena nggak ada laki-laki yang jaga, jadi biar kakak adiknya menjaga Bu Fadila dan ibunya. Percaya? Kalau udah nikah pasti buat keluarga masing-masing. Kita lihat 6 miliar versus 14 miliar. Terjadi potensi konflik nggak? Ridho Bu? Udah mulai ngomong jalo. Tepuk tangan untuk Wajib Fadila. Sekali yang ketiga baru ngomong dari Ridho. Hebat. Luar biasa istrinya Pak ya. Kalau saya dari pertama udah langsung ke Ridho. Oh di mana ada maut, benar. Oke, next ya, skenario keempat. Kan tadi ada seperti ini. Kan mas dengan skenario pertama, istri dari berapa tadi? 1/8, berapa? 3M. Kalau ada istri kedua? Kalau ada istri ketiga? Bu Fadila dapat 3M atau berapa? 3M dibagi 3. 1M. Pak Joko. Ridho Bu. Udah mulai kencang dari ridhonya. Ya, teman-teman kayak gini. Ya, ini istri sah yang dinikah siri. Hasil dia. Istrinya dapatnya sama 1M, 1M. Ya. Nah, itu kalau sah. Kalau nggak sah, kalau Pak Joko nabur benih di mana-mana. Kalau Pak Joko nabur benih di mana-mana, gimana? Kalau Pak Joko laki-laki 2 darah gimana, Cie? Pak Joko, ya? Tenang aja, kata Pak Joko ya. Kan kata undang-undangnya di Indonesia ada yang ngomong gini, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi bodo amat, nggak masuk warisan keluarga gua. Hei, laki-laki, itu dulu. Kamu tahu Macica Muhtar? Tahu siapa? Ya. Tahu lah ya Macica Muhtar. Dia memperjuangkan ini undang-undang. Ya sampai rame waktu itu. Ada yang tahu berita-beritanya? Nah, dia akhirnya memperjuangkan ini undang-undang dan berubahlah menjadi ini. Dibimbing dong yang bawah. Baca ya, saya baca ya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum, mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Ini jangan macam-macam. Back. Dikecilin lagi. Nah, kalau saya kayak gini, kalau pakai tes apa DNA terbukti anaknya Pak Joko, maka si anak berhak menuntut mencantumkan nama ayah pada akte lahir, berhak menuntut mendapatkan hak waris, dan akhirnya terjadi sengketa. Teman-teman, laki-laki jangan macam-macam ya. Udah jangan aneh-aneh, nanti terjadi sengketa waris ya. Hukumnya kayak gini loh sekarang, hati-hati. Jangan lupa pakai pengaman. Ya, oke. Peluang Indonesia bersama Pro Anugerah dan berpikir terhadap hukum waris Islam gimana, Cie? Tepuk tangannya
50%. Saya bikinnya ini 16M. Karena kalau dikali 1,5%, 150% jadi berapa? 24M. Tapi kalau mau bikin 24M ya lebih bagus. Cuman gua bikinnya 16M. Paham ya? Paham ya? Oke. Nabung. Kontribusinya 40.560 sebulan. Gua bikin bulanan. Bayarnya selama 5 tahun. Bu Fadila, ini ya kira-kira kalau Bapak bikin pranugrah senilai 40 juta sebulan kontribusinya. Kalau ada apa-apa sama Bapak meninggal di 25 tahun pertama, Bapak maka akan cair uang pertama sebesar 24 miliar. Tapi kalau tahun ke-25 Bapak masih hidup, panjang umur sehat, maka total kontribusi yang dibayarkan, nah ini 2,433M, ini akan dikembalikan hingga 100%, oke? Dan UP-nya yang 16 miliar akan jalan terus sampai Bapak umur 120 tahun. Kalau Bapak meninggal, itu 16M-nya cair. Terus ini kita jelasin lah pakai bahasanya sendiri ya, oke? Nah ini ada manfaat dan usia mapan, oke? Nah, yuk kita lihat. Tadi, nih, kalau seandainya terjadi sengketa waris dan bapaknya, nih gue buka langsung aja deh ya gini ya. Nih, kita lihat masing-masing ya. Ini masih ke Purwanugrah, ini masih Purwanugrah. Lihat teman-teman, lihat ini dulu. Ini kalau Pak Joko untuk usia sebelum 60 ada di kiri. Kalau Pak Joko untuk usia di sebelah kanan itu di atas 60 tahun. Ikut? Kalau di atas itu Bapak Joko ada sengketa waris. Kalau nggak ada sengketa waris di bawah. Jelas ya? Nih, Bu Fadila, kalau sampai Bapak meninggal dunia di usia sebelum 60 tahun dan ada sengketa waris, Ibu kan cuma dapat 3 miliar tadi, benar ya? Benar ya, tadi 3 miliar kan? Nah, kalau dibuatin pranugrah, Ibu Fadila dapat tambahan 24 miliar loh. Mending lah Bu ya, daripada 3M teling dapat 27M, lumayan lah Bu? Banget. Kalau seandainya meninggal di sebelum usia 60 dan nggak terjadi sengketa waris, 24M yang buat Ibu, 24M dari buat Ibu juga. Jadi Ibu dapat double aset dari 48M. Tapi kalau Bapak meninggal setelah usia 60 tahun, terjadi sengketa waris, dapatnya 3M, UP-nya 16M, dana usia mapan udah cair sebesar 2,4M lagi. Ya kan? Kalau tidak terjadi sengketa waris, dapat 24M, 16M, plus dana usia mapan. Nah, kalau kayak gini, problem jadi solve. Jadi kira-kira Ibu jadi lebih tenang Bu, kalau ada pranugrah, Ibu lebih tenang nggak? Lebih tenang. Nah, boleh nggak Bu, saya bikinin buat Bapak, saya hitungin. Nah, ya, tangan dong.